Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Agus Purmono, MTCILT, selaku dosen pengampu Sistem Logistik dan Supply Chain Management. Nama saya Radit Nugrahanto, NIM 211250113. Pada kesempatan kali ini saya mau mempresentasikan tugas asesmen tengah semester, yaitu ada beberapa topik dari jurnal DHL. Nah, saya ini terkait dengan tugas saya ingin mempresentasikan efek digital twins dalam manajemen rantai pasokan. Yang pertama digital twin dan manajemen rantai pasokan, konsepnya digital twin seperti apa, dampak digital twin pada rantai pasok, implementasinya, teknologi di balik digital twins, optimasi rantai pasok dengan digital twins, best practice dalam penggunaan digital twin, kesimpulan strategi sukses dengan digital twins. Baik, untuk digital twin dan manajemen rantai pasok. Apa sih definisi dari digital twin? Yaitu representasi digital dari objek fisik atau sistem yang memungkinkan pemantauan dan analisis secara real time, menciptakan jembatan antara dunia fisik dan digital. Jadi kalau yang udah terimplementasi sekarang tuh seperti tracking and tracing tuh. Beberapa shipping line dan kebetulan saya di freight forwarding sudah menggunakan sistem tersebut. Jadi dalam pelacakan barang itu bisa dilakukan secara real time. Penting banget ini digital twin dalam kegiatan industri karena kita bisa memberikan wawasan yang mendalam tentang performa dan kondisi sistem. Pengambilan keputusannya sangat cepat. Contoh kalau misal shipment-nya sea freight gitu ya, delay, bisa menggunakan moda lain dengan air freight. Tujuan saya ini lebih mau menyampaikan sih, apa sih digital twin semampu saya dan dampaknya terhadap manajemen supply chain atau rantai pasok. Konsep dari digital twin sendiri, pengertian digital twin adalah mode virtual yang mereplikasi karakteristik dan perilaku objek fisik, memungkinkan analisis dan simulasi yang mendalam. Gimana sih digital twin itu bekerja? Digital twin berusaha dengan mengumpulkan data dari sensor yang terpasang pada objek fisik yang kemudian dianalisis untuk memberikan wawasan dan prediksi. Perbedaan antara digital twin dan model tradisional. Berbeda dengan model tradisional yang bersifat statis, digital twin bersifat dinamis dan dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi secara real time. Ini saya pernah mengalami sendiri, ada salah satu customer saya itu menggunakan digital twin yaitu sensor dalaman pengerukan tanah. Itu jadi dengan sensor ini, dengan metode digital twins ini dia bisa dalam satu truk itu dia disensor tuh. Mana yang benar-benar tanah dan mana yang benar-benar batu untuk menghitung total berat tanah yang diambil untuk pengerukan proyek tol. Dampak twins pada rantai pasok ini jelas dengan metode sensor seperti tadi, efisiensi biaya dan transparansi sangatlah dibutuhkan. Jadi pemantauannya juga real time, mengurangi waktu henti dan meningkatkan produktivitas, pengurangan biaya jelas karena data analisisnya lebih akurat, perusahaan dapat mengidentifikasi area untuk penghematan biaya dan mengurangi pemborosan. Peningkatan visibilitas dan transparansi ini jelas sekali karena dengan adanya IoT, sensor digital twins ini semua real time dan ada datanya yang bisa dipertanggungjawabkan. Implementasi sendiri dari rantai pasok, yaitu proses implementasi digital meliputi perencanaan, mengumpulkan data terlebih dahulu, pengembangan model dan integrasi dengan sistem yang ada. Tantangannya, beberapa tantangan termasuk integrasi teknologi, pengelolaan data besar, dan kebutuhan akan keterampilan khusus dalam analisis data. Nah, ini sangat bergantung ya dengan perkembangan teknologi, dengan tantangan yang dihadapi dengan digital twins ini. Contoh perusahaan yang berhasil yaitu dia bisa benar-benar mengurangi biaya yang signifikan. Ini salah satu customer saya di Jogja. Jadi dengan adanya digital twins ini dia bisa benar-benar mengukur
jumlah tanah yang diambil. Jadi untuk batu atau yang di luar spek yang diinginkan itu tidak terhitung beratnya. Teknologi di balik digital twin, nah ini saya info tadi IoT dan sensor, pengumpulan data yang memberikan informasi real time tentang kondisi objek fisik, analisis data dan AI, analisis data yang canggih dan kecerdasan buatan digunakan untuk mengolah data yang dikumpulkan, menghasilkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Simulasi dan permodelan, simulasi mungkin pengujian berbagai skenario dan permodelan membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Optimasi. Nah, dengan menggunakan digital twins ini, pasti datanya real time. Responnya juga tepat dan dengan permintaan customer. Fleksibilitasnya juga lebih sangat cepat ya, kayak yang saya terangkan tadi. Oh, misal ada barang impor yang telat, dengan si freight, dari manajemen bisa cepat tuh mengambil keputusan menggunakan metode air freight. Dia juga bisa forecast permintaan dengan analisis data, histori, dan tren. Membantu prediksi permintaan di masa depan bisa dilakukan dengan forecasting. Risiko jelas, jadi bisa dimitigasi seperti tadi yang pernah saya lihat sendiri itu. Dalam satu truk itu dia bisa lihat tuh mana tanah, mana batu, dan dia benar-benar ambil hanya tanah saja. Dan itu sangat mengurangi waktu dan biaya. Strateginya, strategi pengembangan, strategi jelas dan terukur menentukan termasuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Kolaborasi antar departemen ini semakin bagus karena dengan adanya digital twins ini datanya benar-benar real time dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tiap departemen itu bisa berkolaborasi menentukan KPI ataupun tujuan-tujuan tertentu dari perusahaan. Nah, bisa ada kolaborasi, pastinya ada evaluasi. Sudah berhasilkah suatu perusahaan itu mencapai target yang diinginkan dengan adanya digital twins ini? Itu sangat mempermudah. Karena digital itu simple ya. Jadi dia menawarkan efisiensi, pengurangan biaya, dan peningkatan visibilitas dalam rantai pasok. Dia juga merekomendasikan perencanaan matang, melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses implementasi, dan di future atau masa depan semakin penting. Kalau kita lihat sekarang ada IoT, AI, digital twin ini adalah salah satunya yang lebih responsif dan lebih efisien. Begitu yang dapat saya sampaikan, Prof. Agus. Semoga saya mendapat nilai yang memuaskan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.